Persilakan kalau ingin menyaksikan bersama dengan silakan, kita udah on radio Mas Alim Studio, silakan Enzi boleh bergabung bersama kita, Mas Indra Gunawan, Ciara, Teh Hesti, Pak Indro, Ibu Frederika, Mr. Danile tentunya. Silakan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Ya, Pak Tarsan masih ada bersama kita, Pak Tarsan. Silakan boleh bergabung bersama kita, Pak Tarsan, jika masih ada di dalam auditorium. Karena kita juga teman-teman media ada di depan sini ya, rata-rata ya. Hati-hati saya sini dulu ya, karena di sini, duduk sini sebelah Om Alim, sebelah Om Alim. Sini, Om mau di situ apa? Ya, Pak De Indro ada di sebelah mana, Pak De Indro? Oh, lagi ke toilet dulu. Oke, siap. Silakan sekali lagi kami undang teman-teman media untuk tetap berada di sini, dan untuk seluruh tamu undangan dan juga penonton kami bebaskan untuk teman-teman jika ingin meninggalkan auditorium ini, kami persilahkan ada di kiri teman-teman. Kalau ingin masih bersama dengan kita untuk press conference malam hari ini juga kami persilahkan. Terima kasih. Yes, ke teman-teman media dan penonton yang ada di sini, perjalanan panjang lo mengerjakan produksi di Hello Go ini dan hasilnya luar biasa, dan silakan yang ingin lo sampaikan perjuangan lo sama ini di Hello Go. Pertama syutingnya capek banget sih bang, karena memerankan 4 orang. Yang paling nyaman jadi Hesti. Yang paling gampang ya Hesti dong. Cuma itu dia tuh, maksud gue menghilangkan gesturnya Onat, readingnya yang lain sebulan, gue 2 bulan sendiri gitu loh. Oke. Tapi kayaknya terbayarkannya tadi. Gimana teman-teman? Tepuk tangan dong untuk Onat. Tinggi. Part tersulit yang mana? Part tersulit. Nangis kali ya, karena gue nggak biasa nangis. Sama cukup brewok, gue aneh banget ya. Tapi dia bukan Onat kan? Cukup brewok. Oke. Ini menarik ya, kita thank you Onat sekali lagi, kita ke Mas Indra. Thank you. Ini perjalanan panjang dan sumpah syutingnya capek banget, dan gue ngerasa itu terbayar semua. Itu dia, Onadio Leonardo. Mas Indra, pengen tanya ke Mas Indra sebagai sutradara. Ini ensemble cast yang luar biasa, kalau mereka nggak sebegitu oke-nya mendeliver apa yang Mas Indra sampaikan. Ini gimana Mas Indra untuk menjadikan ensemble cast-nya begitu kuat tadi di depan layar sehingga kena ke hati kita para penonton tadi, Mas Indra? Ini menurut aku adalah ini film pemain ya, ini film pemain. Alhamdulillah teman-teman kita bisa membawakan karakternya masing-masing, terutama Onat ya, Onat sama Enji, lebih Enji karena jujur gua sangat terbantu banget dengan Enji ya, karena mungkin dia bisa menerjemahkan atau bisa menyampaikan gitu kan, membantu menyampaikan apa yang gue mau kepada Onat gitu kan, karena dia sahabatnya Onat misalnya. Kayak gitu dekat banget gitu, sampai gue ngeliat sahabat banget ya, jadi menghadapi Onat gitu ya. Tapi lu Onat keren lah menurut gue. Ini terima kasih banget. Teman-teman yang lain juga ada Om Indro, Nora juga, Ira, semuanya. Terima kasih. Ini film kita. Jadi dia usaha keras, para pemain juga luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Indra juga. Baik, terima kasih. Kita ke teman-teman media, silakan yang ingin ngobrol dan bertanya. Silakan Mas Bayu, mungkin Mas Bayu nih. Silakan Mas Bayu, berada di tengah nih. Ya, nama, media dan pertanyaannya yang diberikan oleh Mas Alim. Udah jadi aktor bro. Singkat jelas, padat ya. Film ini emang menurut gue karena scene banyak, jadi gue sebelum tidur gue apalin, besok gue apalin, karena yang lainnya ngejauhin gue. Jadi gue gak punya temen di lokasi. Baca. Hasilnya thank you guys. Thank you. Gue ada nangis, gue di Toko Mendro, ini gue dimusuhin ya gitu. Ternyata emang ini
apalagi Om Tora mana Om Tora ya, katanya gue juga pernah kayak lu nanti di film akun gitu ya. Gitulah Jadi sharing pengalaman apa segala macam, terus kondisi di sana juga dari teman-teman cast yang lainnya mensupport sehingga lo menemukan Kresnanya lo ya Nat. Iya, kalau nggak kembali ke Onat. Yes, Gitu itu lah. dia. Siap, terima kasih. Ke Pak Hesti tadi gimana ya, itu aktingnya kan nangis terus sementara di kehidupan nyata terkenal sangat lucu sekali gitu, apakah itu beberapa Itu kali komedi. dan 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 bagaimana istilahnya menggali emosi untuk misalnya mau take terus nangis terus sedih gitu, menggali itu. Terus mungkin Mas Dias nanti minta tolong ke produsernya bagaimana ketika melihat maksud saya produser dari Koreanya ketika Ya, melihat melihat, Indonesian version dari ini. seperti apa. Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Kata Hesti, lucu terus Purwadinata. Wow. Nah itu dia sih jadi challenge-nya karena udah terkotak gitu kan. Orang pas ngelihat trailernya Hello Ghost aja, wah lucu banget nih Pak, pasti nih film. Gue udah bilang, aku nggak melucu di situ, nggak ada yang ada kan lucu-lucuan ya, ada tipis-tipis. Ya. Tapi memang ya komedi situasi. Tapi di situ aku bener yang emang nangis, cengeng, terus ternyata seorang ibu juga. Dan di sini memang kata Enzi, kita di sini kan keluarga ceritanya ya. Terus begitu kita semua di sini temenan, begitu kita hubungannya juga gue sama Enzi ya biasa cuawaan. Tapi beneran emang di lokasi ternyata kita seserius itu, gak ada bercanda, gak ada apapun gitu kan. Ya. Kecuali kalau udah di luar itu baru kita agak lepas lu sedikit. Tapi ya setelah itu benar-benar emang mungkin pendalamannya di situ sih. Jadi memang ternyata si ini emang serius sebenarnya gitu. Serius bercandanya. Siap, terima kasih Mbak Hesti. And to Mr. Denny, Mr. Denny, what do you think about this version, Indonesian version Hello Ghost? Indonesian version, boleh pinjam mikrofonnya? Oke, siap. Terima kasih Mas Denny. Okay, very impressive. It's really well made, and it's very very touchy, like the original. So really, you guys did a great job. Tepuk tangan Congratulations. dong. And the great acting too. It seems really steadily. Ya. So I really like it. Thank you. Wah, siap. Terima kasih. Thank you Mr. Denny. Oke, aman kalau jawabannya nggak usah ditranslate, aman ya. Siap, terima kasih Mas Ais. Lanjut, silakan Mas ya, boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ketika syuting gimana, karena kan kelihatan di panggung aja kalian terus lawak-lawak, apa ketika tag juga banyak ke distract akhirnya jadi sering ngulang tag. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khususnya buat Onat ini, lu pernah cerita kalau lu tuh termasuk yang susah ngafal dialog, ngafal skrip gitu kan. Gimana di syuting film ini, apa lu masih juga ngerasa kayak gitu? Terus apakah jadi akhirnya banyak improve atau masih tetap sesuai skrip, akhirnya lu berjuang banget buat di film ini? Itu sih. Siap. Thank you. Terima kasih Mas Bayu, buat ke Enzi dan ke Onat nanti. Silakan. Oke, sebenarnya. Dari aku dulu kali ya. Gue seneng banget sih bisa kerja bareng sama Onat. Maksudnya dari awal gue sebelum syuting ini emang udah temenan sama Onat, temenan baik lah gitu. Dikasih tanggung jawab dapetin karakter baru setelah sekian lama nggak syuting film ya, waktu itu 2020, terus dipasangin sama Onat, lumayan challenging juga buat gue. Kayak wow, ini tantangan yang luar biasa ya, karena ketemu sama dia biasanya ketawa-ketawa doang, bercanda, ceng-cengan, bener yang kamu bilang gitu. Cuman ketika dikasih kepercayaan, udah jadi Enzi yang serius, karena emang basically gue juga suka banget sama acting gitu. Tapi emang awal-awal kita ngobrol gimana caranya ya bisa nyesuaiin sama Onat. Gue ngasih tau kelemahan gue apa, gue juga nyari tau kelemahan Onat apa, kita banyak diskusi. Dan gak bisa nih gue main sendirian karena tektokannya itu sama Onat. Dan gue juga di sini masih apa ya, kayak udah lama gak acting, terus belajar lagi. Dan gue butuh partner yang juga bisa nge-support gue. Jadi gue banyak diskusi sih, kayak apa sih yang bikin Onat nyaman, apa sih gimana caranya Onat bisa menghafal dialognya, gimana caranya biar Onat tuh bisa serius dan menganggap ini tuh Linda bukan Enzi gitu. Jadi ya beberapa kali sebenarnya nggak terlalu banyak take-nya bareng sama Onat sebenarnya ya, karena gue tuh menjaga jarak banget sama dia tuh. Kalau di set gue tuh nggak banyak ngajak ngobrol sampai dia bilang sama gue, kalau nggak seru sih Nyet, dengan kata-kata dia gitu kan, kalau nggak Enzi yang seru sih. Gue udah kayak
enggak rasa gue nggak mau gabung. Iya, pada semuanya tuh gak ada yang mau main sama Onat, ya pada ya. Kayak aku udah brief gitu kayak jangan ajak main Onat. Onat tuh bener-bener kayak ngerasa depresi karena dia ditinggal sama yang lain sendiri gitu kayak biarin. Jadi dia ngerasa syuting ini bakal fun karena teman-temannya kenal semua. Sorry kita menjauhi dia. Menjauhi pada saat di lokasi ternyata itu formula yang tepat pada saat di sana itu menurut Enzi ya. Gitu dan aku juga cukup tegas juga sama kayak Nat, kita tuh mungkin Onat tadi bilang dia selalu jadi kuda hitam ya, dia bilang maksudnya kayak selalu di underestimate orang bisa atau nggak ya mungkin gue juga pernah merasakan hal itu gitu. Jadi kayak kita berdua, nah kalau kita bisa serius kita bisa buktiin kalau kita bisa kok gitu, asal maksimal dulu. Jadi gue happy banget bisa kerja bareng sama Nat dan gue percaya kalau lo mau karya lo bagus, lo nggak bisa bagus sendiri tapi lo juga harus support orang-orang sekitar lo. Itu dia, tepuk tangan buat Enzi dong. Onat boleh pakai ini boleh kasih dulu dan nanti siap. Kalau Onat gimana Nat tadi menjawab Sama yang pertanyaan? lo bilang, gimana cara sama Enzi, gue juga tadinya udah mau keluar gue dari film ini jujur ya. Kok nggak seru ya? Kok gue dijauhin semua ya dari sutradara, pemain. Ternyata tuh udah rencana kalian ya. Pokoknya kalau gue bercanda jauhin. Jadi gue sempet baper. Sampai rumah gue juga suka. Ini apa sih ini syuting? Kok kayak nggak fun gitu loh. Oh ternyata karena gue punya banyak kelemahan ya. Suka ngeluarin gestur benar gitu kan. Jadi gue mulai menata tiap hari gue jadi kerasa dan gue nggak nyadar itu sampai syuting keberapa ya. Ternyata ini semua berkat kalian sih. Jadi gue ngerasa film ini berkat kalian lagi. Tepuk tangan dong. Serius. Kalau nggak ada mereka kayak ya thank you. Jadi itu sih. Ini kedua lupa skrip ya. Iya, oke siap. Dan satu lagi, dan punya kamera bagus di akhir itu. Oh iya benar. Ada kamera bagus. Ya. Ibu Frederica dulu mungkin karena di jadwal pertama pada saat kita berkumpul dengan teman-teman media tempat ada kabar Oktober tapi ternyata kenapa jadinya Mei di 2023 Ibu tayangnya, silakan. Ya, makasih. Perubahannya karena memang perubahan strategi saja dari politik. Itu. Siap, terima kasih Bu Frederica. Mas Alim, silakan boleh dijawab. Bukan pertanyaan, ini kritik sih. Terima kasih atas kritikannya. Ya saya, ya memang pekerjaannya tokoh kita adalah dia memang Kresna bekerja sebagai seorang desain grafis. Jadi dia desainer, banyak kerjaan desain grafis gitu. Makanya tadi di kamarnya ada banyak poster-poster dan segala macam jadi referensi kerjanya dia gitu. Jadi aku nanti dari sana mau nanya ke yang aslinya dari Korea ya. Ya. Okay. I just want to know the reason that this story made. Is there a background or maybe private to your life? Something like that. Thank you. Background of the story, yes, from the original version. For the original version, background of the story of Hello Ghost Make. Right, the story is about the family value, right? So, like you're not alone, and like always, like the family's behind you. It kind of tells it in kind of funny situation as well. So, I think the story is well written, and then great acting and great teamwork. I think it came out very well. So, once again, congratulations. Yes, itu ya Mbak Duni. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong sekali lagi teman-teman. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, teman-teman fans mungkin itu dari Mas Anta. Oh ada Mas Thomas ya, Mas Thomas mau tanya nih biasanya. Silakan Mas Thomas, ada sebelah sini. Ya, nah itu dia. Lagi buka masker. Oke, silakan nama pertanyaan dan dari media mana? Cek, selamat malam. Saya Thomas dari news.com. Pak Dendro, Laura sama Mbak Asti gimana sih bangun chemistry-nya? Kayaknya apa ya? Pokoknya pas banget deh gitu Pak. Seperti apa sih untuk membangun chemistry-nya itu? Dan terakhir, apakah ini juga akan ditayangkan apa namanya? Versi Indonesia tayangan di Korea juga. Oh, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Thomas. Kita ke 4 hantu-hantunya kali dari sini. Dari Ciara dulu, boleh dari Ciara. Kalau dari Ciara gimana kamu dalamin karakternya gimana untuk menjadi, kan di sini kamu ceritanya sebagai hantu gitu, tapi juga berperan sebagai kakaknya Kresta juga, itu gimana kamu ngedalamin karakternya Ciara, silakan.
roda doang sih. Sebelumnya kamu emang udah sering main sepatu roda atau belum sebelum dari syuting ini? Jarang. Jarang ya, tapi emang udah bisa ya main sepatu roda ya. Jadi pada saat diajakin syuting ini ada adegan main sepatu roda, kamu happy dong? Iya. Dan Om Onat beneran gak bisa main sepatu roda? Gak tahu. Gak tahu. Jadi Tapi Ciara seneng kan? Tenang. ini senang ya, jadi main sepatu roda karena banyak adegan main sepatu roda. Siap, terima kasih Ciara. Tepuk tangan juga dong buat Ciara. Thank you Ciara. Mas Tora, gimana Mas Tora? Ya ini merupakan acting yang cukup lumayan susah ya karena dialog saya banyak banget. Dan juga mau ngucapin terima kasih juga buat Mas Indra untuk ngebebasin Tourette saya. Jadi kedip-kedip di sini bukannya acting tapi itu aslinya saya. Biasa di film lain ditahan-tahan, di sini diliarin. Itu benar-benar memalukan ya. Oke, Mas Tora segitu aja. Siap, terima kasih Mas Tora. Teh Hesti, kalau berempat ngobrolnya gimana sih Teh Hesti untuk Kita setiap syuting kan kayaknya hampir selalu barengan ya. Di Hantu tuh emang selalu ada berempat dan kita satu ruangan sih. Jadi otomatis memang udah chemistry-nya udah di-build dari reading, dari awal. Terus kayaknya juga memang ya itu tuh walaupun dialog itu dia mungkin yang mungkin sulit ya. Kita ada tapi nggak berdialog, dikit banget. Yang menyatukan kita tuh itu apa? Goyang apa? Goyang Papi Culo kita. Papi Colo. Lagi hits banget Lagi pada di saat saat syuting itu. ya, bener. Makanya tadi pas lagi nonton kelihatan nggak tahan ya harus dikeluarin ya gitu. Oke, terima kasih Teh Hesti. Kalau Pak Indro dari Pak De sendiri gimana Pak De? Kan lihat memang kan pada saat di proses syutingnya menyenangkan sekali, nggak sekali dua kali juga sama Mas Tora, udah beberapa kali juga gitu. Ya sebetulnya sih gini, untuk kami hantu-hantunya kemudian menjadi apa ya, tiba-tiba kita punya chemistry aja, kita tiba-tiba berjalan begitu aja. Kenapa? Kalau menurut saya di awal kita gampang karena kita ngikutin apa yang kita ini sendiri. Justru membangun ketika Onat tahu bahwa kami keluarganya itu. Jadi saya harus nangis di situ yang tadinya saya kayaknya nakal kayak gitu. Itu sih sebetulnya lebih pada itu. Tetapi ya mungkin karena pemain semua dan satu hal yang aku suka, kita punya treatment untuk Onat. Kita kepengen Onat berhasil dan kita buktikan itu. Onat tadi surprise banget. Begitu selesai dia ngomong, saya nggak puas pas ini, saya kok kurang intimate, saya kurang. Berarti lo benar. Itu dia. Kenapa? Karena memang ini ujiannya. Dia laksanakan tesnya kemarin. Ujiannya sekarang, karena ujian sekarang nggak dinilai oleh guru, tapi ujiannya dinilai oleh diri sendiri. Berarti Onat sudah punya tingkat yang lebih tinggi lagi. Wow, tepuk tangan dong. Dan kami bangga, Hesti bangga karena kami benar-benar punya trik tersendiri seperti tadi NC bilang, kita akan cuekin dia supaya dia belajar. Dia dia harus berusaha bisa jadi Onat yang ada di film ini. Oke, siap Pak Indro. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Indro juga dong pastinya. Mas Indro silakan mau menambahkan. Sebenarnya sih dari awal-awal sebenarnya Onat tuh nervous ya. Onat tuh nggak pede awalnya gitu kan, dia nggak pede dan selalu bilang, Mas ini gue gimana ya, gitu kan. Gue emang harus begini ya. Pokoknya dia nggak pede lah, kelihatan nggak pede, kurang percaya diri, kurang takut gitu. Jadi karena mungkin dia sudah nonton Hello Ghost yang di Korea, terus juga reputasinya Hello Ghost yang di Korea seperti apa dia udah tahu, terus dia dikasih beban, dikasih tantangan untuk memerankan Kresna, pemeran utama di film Hello Ghost ini, tuh kelihatan tuh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya masih begitu dia gitu kan. Tapi tadi benar kata Om Indro, kita treatmentnya gitu kan. Karena Onat kan bercandaannya gitu loh. Nanti kalau Onat bercanda kita jangan ketawa. Tapi kalau Onat bercanda kita cuekin aja gitu, kayak gitu lah. Pokoknya kita teman bagaimana beruntung tadi aku bilang ada Hesti, ada Tora gitu kan, ada Mama Lita gitu kan. Mereka semua udah di luar frame udah bersahabat gitu. Jadi emang
kita sangat-sangat mendukung Onat atau Kresna supaya jadi apa yang kita tanya gitu loh. Jadi teman-teman bisa datasin atau itu kata Om Indro bilang gitu, kita kerja tim gitu kan. Bagaimana caranya semua film ini akan bagus. Onat yang tadinya agak-agak kurang percaya diri, jadi bisa dia keluarkan semua kemampuannya gitu. Jadi saya tadi banyak terima kasih lah pada Om Indro, Esti, Enji, Om Tora semuanya gitu kan. Tadi aku bilang ini film ini film pemain semuanya. Tapi kalau kata Tora kemarin Siap. gitu. Terima kasih Mas Indra. Ya, gitu sih. Oke, siap. Terima kasih. Dan ini yang luar biasa juga. Habib Safar pengen tahu Habib komentarnya sedikit, coba boleh. Bib, sempat dengar sahadatnya nggak? Tadi belum datang. Belum datang. Belum dengar. Iya. Emang belum Bib, lagi kita usahain belum. Iya. Silakan. Kalau dari Habib Safar sendiri melihat keseharian sama orang kan sering banget dan tadi melihat Dan seandainya dia login bareng gua, itu musir hatinya gampang, tinggal baca ayat kursi. Dia malah memilih berteman sama Hans. Tapi gua seneng banget nontonnya, emosinya diaduk-aduk, apalagi di akhir semuanya keren. Dan terima kasih buat teman-teman semua sudah membantu sahabat saya Onat. Saya pas awal nonton, saya tampaknya tidak yakin dia bisa. Sama kalau itu Bib, sama ya. Kita waktu awal juga nggak yakin orang bisa main film ini. Iya. Tapi begitu kita lihat dia main, kita nyesel. Gua ngerasain sih bebannya, karena gua syuting sama Onat sebulan. Dia buat ngobrol wawancara aja ngerasain beban, apalagi megang amanat ini ya. Filmnya udah pecah di Korea Utara ya. Selatan dong, salah iya. Udah ada orangnya nih di belakang saya nih. Udah pecah di luar, kemudian di sini, dan ya syukurlah bisa dibantu teman-teman yang keren-keren semua. Akhirnya saudara saya ini tidak memalukan di film ini. Keren banget Onat, thank you. Terima kasih. Dan Moviegoers. Ini mau tanya ke Onat ya. Tadi kan ada beberapa adegan dia THST, Om Indro dan sampai ke Ciara, silakan. Ya dipelajari. Jadi kalau misalnya yang lain belajarnya sebulan, gue ditambahin sama Mas Indra. Nah, lu tambah lagi 2 bulan gitu. Karena banyak bahasa tubuh misalnya yang meranin si Ciara, gue harus jadi anak kecil, terus meranin Hesti harus jadi ibu, meranin Pak Kuato, Om Indro harus jadi kayak kakek cabul. Om Tora gue mesti begini gitu. Terus pertanyaan lu mau jebak gue kenapa gue lebih ke Hesti ya? Lu tau lah jawabannya ya. Nggak usah dijelasin lagi ya kan. Oke, terima kasih. Mr. Reni, please. Tadi udah sempat dijelaskan oleh Ibu Fredrika sedikit tentang pertanyaannya, silakan. Yes, first question I think he asked is whether it's pure fiction or not. Pure fiction, okay. Yeah, this is pure fiction. And then second was after I watched this, like, am I more interested in Indonesian movie? Definitely. Yeah, I really watch more Indonesian film, and I think it's a perfect example that we bring a Korean good storyline, and then working with a great partner like Falcom and keep producing. Tapi saya di film Iya. ada dan Iya. lumayan kayak pesan itu kalau rokok gitu kayaknya. Oh gitu ya. Ya karena saya perokok kali ya. Jadi saya tidak nggak usah mas-mas saya. Jadi saya mengamini apa yang dilakukan oleh karena saya kira adaptasi film ini tuh ribetnya karena ada banyak sekali layer dari setiap karakter ghostnya. Jadi saya harus pilih bagaimana membuat itu menjadi amat sangat Indonesia. Kebiasaan-kebiasaannya, family-nya, karena challenge yang paling besar adalah memang membuat orang merasakan bahwa ini keluarganya kayak keluarga gue ya gitu. Karena kalau kita nonton Hollywood versi Korea, kita melihat itu keluarga Korea. Tapi bagaimana merasakan bahwa ini kayak keluarga gue, itu yang menurut saya kebiasaan-kebiasaan itu yang harus digarap satu-satu sih layernya. Jadi saya harus milih. Ada benar kamu bilang bahwa yang di Korea memang diceritakan kenapa dia jadi rajin rokok, tapi saya ngerasa bahwa
pendekatan ayah dan anak akan jauh lebih kuat bicara soal masalah mimpi, bicara soal masalah tujuan hidup. Fungsi seorang ayah yang sebenarnya hilang, bahwa Kresna tuh tidak merasakan itu, dididik untuk bisa punya impian, dididik untuk bisa punya ambisi. Makanya dialog di angkot dan segala macam itu menjadi sesuatu yang sangat original justru kalau di Indonesia. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk jawabannya. Baik, terima kasih teman-teman media. Ada lagi mungkin? Baik, cukup. Siap, nanti mungkin kalau ada yang belum puas akan ada one-on-one interview akan dibantu oleh teman-teman dari Falcon Pictures. Terakhir, mungkin kita akan berfoto bersama lagi. Kami persilakan diri dan boleh beri tepuk tangan lagi dong untuk seluruh pendukung film dari Hello Ghost. Silakan boleh berdiri with like a picture together. Terima kasih. Semuanya pendengarnya dan juga para pembacanya untuk kembali ke bioskop di tanggal 11 Mei 2023 untuk menonton film Hello Ghost. Baik, boleh lebih merapat lagi? Siap, silakan teman-teman media. Ada di sisi tengah semua nih ya. Oke. Silakan boleh lihat di tengah. Iya. Silakan teman-teman media diabadikan di tengah. Mungkin boleh berikan pandangan ke serong kanan sedikit teman-teman. Ada di sebelah kanan nih, agak serong kanan. Ya. Baik. Kanan ada udah, kiri ada juga nih sedikit. Silakan. Ya. Boleh berikan pandangan ke teman-teman. Oke, oh tangannya gini dong gitu tangannya. Baik, oke, terima kasih sekali lagi, thank you very much untuk seluruh pendukung film, terima kasih para pemain, produser, sutradara dan juga penulis boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan, boleh lewat sebelah kanan, boleh silakan dan sekali lagi teman-teman media.